Halo gengs, gimana kabarnya? Sehat-sehat terus ya. Kita mau bahas sejarah Lombok yang mungkin kamu belum tahu nih. Yuk langsung aja kita bahas. Pulau Lombok terletak di antara Bali dan Sumbawa, dan secara geografis ia menjadi bagian dari Nusa Tenggara Barat dengan luas yang cukup besar, serta dikelilingi Laut Biru yang indah. Julukan Pulau Seribu Masjid disematkan kepada Lombok karena hampir di setiap desa dan kota terdapat masjid yang mencerminkan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Penduduk asli Lombok adalah suku Sasak, sebuah etnis yang sudah menghuni pulau ini sejak ribuan tahun lalu dengan tradisi dan bahasa khas yang tetap lestari hingga sekarang. Bukti arkeologi dan peninggalan sejarah menunjukkan bahwa pengaruh budaya Hindu-Buddha sudah memasuki Lombok sejak awal abad Masehi, terbawa dari Jawa maupun Bali. Sebelum Islam menyebar luas, masyarakat Sasak mempraktikkan sebuah kepercayaan unik yang disebut Wetu Telu, yaitu perpaduan antara ajaran Islam, Hindu, dan tradisi animisme lokal. Kepercayaan ini membuat masyarakat Sasak memiliki cara beribadah dan ritual adat yang berbeda dengan Islam Ortodoks, meski kemudian pengaruh Islam waktu lima menjadi dominan. Secara politik, Lombok pernah berada di bawah pengaruh kerajaan-kerajaan besar di Jawa, seperti Majapahit dan kemudian Bali. Abad ke-16 menandai masuknya kerajaan Gel-Gel dari Bali yang mulai menguasai sebagian wilayah Lombok. Kekuasaan Gel-Gel tidak berlangsung selamanya, namun jejaknya terlihat jelas dalam budaya Bali yang masih kuat di beberapa wilayah Lombok bagian barat. Setelah Gel-Gel runtuh, muncul pengaruh kerajaan Bali lain seperti Karangasem, yang menancapkan kekuasaan lebih lama dan lebih luas di Lombok. Kerajaan Karangasem membawa budaya Bali, termasuk arsitektur pura, kesenian tari, hingga sistem kasta ke Lombok. Hal ini menjadikan Lombok memiliki perpaduan budaya yang sangat unik, antara tradisi Sasak yang asli dengan pengaruh Hindu Bali yang kental. Di sisi lain, hubungan Lombok dengan kerajaan-kerajaan di Sumbawa juga terjalin, baik melalui perdagangan maupun pernikahan politik. Kesultanan-kesultanan Islam di luar pulau, terutama dari Makassar dan Jawa, juga memainkan peran dalam membawa pengaruh Islam ke Lombok. Abad ke-17 hingga ke-18 menjadi masa penting di mana Islam mulai semakin kuat mengakar di Lombok. Para ulama dan mubalik dari Jawa, Makassar, dan bahkan dari Timur Tengah datang ke Lombok untuk menyebarkan ajaran Islam. Dakwah mereka berhasil memperkuat identitas Islam masyarakat Sasak, sehingga Wetu Telu berangsur-angsur tergantikan oleh praktik Islam Ortodoks yang dikenal dengan Waktu Lima. Meski begitu, sebagian kecil masyarakat tetap mempertahankan tradisi Wetu Telu sebagai warisan budaya. Pada abad ke-19, kekuasaan kolonial Belanda mulai melirik Lombok sebagai wilayah strategis yang harus dikuasai. Saat itu, Lombok dikuasai oleh kerajaan-kerajaan lokal yang dipengaruhi Bali, terutama Kerajaan Mataram Lombok. Kerajaan Mataram Lombok berada di bawah dominasi raja-raja keturunan Bali dari Karangasem. Ketidakpuasan rakyat Sasak terhadap dominasi Bali membuat mereka mencari sekutu untuk melawan, dan akhirnya Belanda menjadi pilihan. Tahun 1894, pecahlah Perang Lombok, salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah Lombok. Belanda menggunakan strategi politik adu domba dengan mendukung sebagian rakyat Sasak untuk melawan kekuasaan Bali. Pertempuran berlangsung sengit, dengan banyak korban berjatuhan di kedua belah pihak. Belanda akhirnya berhasil mengalahkan kerajaan Bali di Lombok dan mengambil alih kekuasaan secara penuh. Sejak itu, Lombok masuk ke dalam kendali pemerintahan kolonial Belanda. Masa kolonial membawa perubahan besar, terutama dalam hal administrasi, pajak, dan struktur sosial. Namun masyarakat Sasak tetap mempertahankan budaya mereka, termasuk seni musik gamelan khas Lombok yang berbeda dari Bali. Tradisi peresean, yaitu pertarungan antara dua pria dengan menggunakan rotan dan perisai, tetap dilestarikan sebagai simbol keberanian dan kejantanan. Selain itu, adat Bau Nyale, sebuah festival mencari cacing laut yang diyakini berkaitan dengan legenda Putri Mandalika, menjadi tradisi besar yang hingga kini dirayakan setiap tahun. Kekayaan budaya Sasak menjadikan Lombok memiliki identitas tersendiri yang membedakannya dari Bali maupun Sumbawa. Ketika Jepang datang dan menduduki Indonesia pada tahun 1942, Lombok juga ikut berada di bawah kekuasaan mereka. Masyarakat mengalami penderitaan baru, namun semangat perlawanan tetap berkobar. Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Lombok segera menyatakan diri bergabung dengan Republik Indonesia. Masa revolusi kemerdekaan juga diwarnai dengan perlawanan rakyat Lombok terhadap upaya Belanda yang ingin kembali berkuasa. Setelah Indonesia benar-benar merdeka, Lombok masuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama dengan Sumbawa.
Sejak itu, pembangunan di Lombok mulai berjalan meski menghadapi banyak tantangan. Secara budaya, masyarakat Sasak tetap menjadi mayoritas dan membentuk identitas khas Lombok. Islam menjadi bagian utama kehidupan sosial, sehingga masjid menjadi pusat aktivitas keagamaan dan sosial masyarakat. Itulah sebabnya Lombok dikenal dengan julukan Pulau Seribu Masjid. Di sisi lain, pengaruh budaya Bali masih terlihat jelas di beberapa daerah, terutama dalam seni tari, ukiran, dan arsitektur pura. Keunikan Lombok terletak pada perpaduan harmonis antara tradisi Sasak, pengaruh Bali, dan Islam yang menyatu dalam kehidupan sehari-hari. Lombok juga dikenal dengan kulinernya yang khas, seperti ayam taliwang dan plecing kangkung. Selain itu, kain tenun tradisional Sasak menjadi warisan budaya yang bernilai tinggi. Gunung Rinjani, gunung tertinggi kedua di Indonesia, menjadi simbol alam Lombok sekaligus destinasi wisata yang terkenal. Rinjani juga dianggap sakral oleh masyarakat Sasak, dan banyak ritual adat dilakukan di sekitarnya. Pantai-pantai indah seperti Kuta Mandalika, Senggigi, dan Gili Trawangan menjadikan Lombok semakin populer di dunia pariwisata. Keindahan alam ini membuat Lombok kerap disebut sebagai Bali baru dalam promosi pariwisata. Namun Lombok bukan sekadar wisata, melainkan juga pulau dengan sejarah panjang dan budaya yang kaya. Hingga kini, adat Bau Nyale tetap dilaksanakan sebagai bentuk penghormatan terhadap legenda Putri Mandalika. Festival ini menggabungkan mitos, tradisi, dan pariwisata menjadi satu kesatuan. Tradisi peresean juga tetap dipertahankan sebagai atraksi budaya yang menarik bagi wisatawan. Masyarakat Lombok menjaga keseimbangan antara modernisasi dengan adat yang diwariskan leluhur. Sejarah panjang interaksi dengan Bali, Islam, kolonialisme, dan Indonesia modern menjadikan Lombok sebagai pulau yang sangat dinamis. Kini Lombok juga menjadi pusat pembangunan, terutama setelah ditetapkan sebagai kawasan wisata prioritas nasional. Sirkuit Mandalika yang menjadi lokasi balap MotoGP dunia semakin mengangkat nama Lombok ke kancah internasional. Meskipun modernisasi terus berkembang, masyarakat Sasak tetap memegang teguh nilai agama dan tradisi. Kehidupan sehari-hari masih diwarnai dengan gotong royong, adat desa, dan ajaran Islam yang kuat. Keberadaan masjid-masjid megah hingga masjid-masjid kecil di desa-desa menjadi simbol identitas Lombok. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa Islam dan budaya Sasak adalah fondasi utama kehidupan masyarakat di pulau ini. Namun Lombok juga terbuka dengan pengaruh luar, sehingga budaya terus berkembang dengan cara yang khas. Sejarah Lombok membuktikan bahwa pulau ini selalu menjadi titik pertemuan berbagai pengaruh, mulai dari Hindu-Buddha, Bali, Islam, hingga kolonialisme Eropa. Dari semua pengaruh itu, masyarakat Sasak berhasil meramu identitas unik yang masih kuat hingga sekarang. Inilah yang membuat Lombok begitu istimewa, karena di sana kita bisa melihat jejak sejarah panjang yang berpadu dengan keindahan alam. Pulau ini bukan hanya tentang pariwisata, tetapi juga tentang kisah perjuangan, kepercayaan, dan budaya yang terus hidup. Hingga kini, Lombok tetap menjadi bagian penting dari mozaik besar kebudayaan Indonesia. Sejarahnya mengajarkan kita tentang keteguhan, keberagaman, dan harmoni dalam perbedaan. Dan Lombok, dengan segala pesonanya, terus menegaskan dirinya sebagai pulau dengan identitas budaya yang tak tergantikan. Gimana? Kamu jadi tahu atau makin tahu? Tulis komentar kamu di bawah ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.